pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memilih kapasitas UPS yang tepat untuk perangkat elektronik di rumah atau di kantor? Oke, jadi saking banyaknya nih si UPS atau tipe-tipe UPS dari APC, nah itu banyak juga mungkin yang kesulitan bagaimana sih kita memilih UPS yang tepat untuk perangkat atau alat-alat yang kita gunakan. Sebenarnya kalau teman-teman sudah pernah buka website APC atau Schneider, nah di situ sebenarnya ada semacam tools yang memang kita bisa gunakan. Kalau teman-teman mungkin bingung, di situ ada sebenarnya guide-nya bagaimana cara kita menggunakan atau kita bisa memilih UPS yang sesuai dengan perangkat kita. Tapi saya mungkin akan jelaskan beberapa poin penting yang memang kita harus make sure sebelum kita pakai atau kita beli UPS. Jadi yang pertama adalah yang tadi saya bilang, pertama perangkatnya apa yang mau di backup. Satu, mungkin contoh kalau kita backup cuma PC. Nah, pastikan lagi PC atau komputer ini berapa unit. Mungkin situ komputer atau PC-nya mungkin ada 3 atau 4. Nah, itu pastikan lagi berapa total PC yang digunakan, berapa watt. Nah, nanti kita sudah tahu kapasitas komputer yang akan kita mau konekkan ke UPS. Nah, kita sudah tahu berapa watt yang mau dipakai, kapasitasnya. Nanti baru kita cari UPS yang wattnya sesuai. Itu dari sisi perangkat atau kapasitas bebannya. Terus yang kedua adalah si perangkatnya ini. Tadi kan kita sudah tahu adalah perangkatnya komputer. Nah, komputer, dan kita cari UPS yang cocok untuk komputer. Nah, kita jangan sampai kita mau cuma buat nyalain TV atau nyalain komputer, kita menggunakan UPS yang teknologinya atau untuk UPS khusus industrial, tapi kita pakai cuma buat nyalain contoh kayak televisi atau komputer, ya itu kan sebenarnya nggak butuh teknologi seperti itu gitu. Jadi di UPS itu ada semacam teknologi namanya UPS online atau offline atau bahasa teknisnya mungkin UPS double convention sama line interaktif. Nah, ada dua tipe UPS di pasaran. Nah, itu jadi kalau memang dia hanya untuk perangkat-perangkat kayak printer atau office, nah itu kita bisa pakai UPS offline, nggak masalah. Tapi kalau memang sudah kayak perangkat server, terus kayak perangkat-perangkat lab, nah itu kita pakai yang UPS online atau double convention. Jadi ada semacam kayak tipenya lah di UPS gitu. Jadi dua tipe itu ya, online atau offline. Jadi setelah kita tahu kapasitasnya berapa, kita tahu UPS tipenya apa nih, mau yang online atau offline, balik lagi ke perangkatnya memang contohnya kritikal enggak atau perangkatnya sensitif atau enggak, itu kita bisa tentuin online atau offline UPS. Terus yang ketiga adalah balik lagi ke fungsi utama dari UPS adalah membackup saat terjadi masalah listrik. Yang paling sumber utamanya adalah mati lampu. Jadi mati lampu ini kita harus tahu mati lampu ini berapa jam. Contoh kayak misalnya mati lampu cuma 15 menit, ya udah kita cuma butuh waktu backup berarti mungkin 20 menit untuk kita saving lah. Kalau kita lagi kerja, kita menggunakan komputer atau apa, kita bisa saving data-data kita. Mungkin kita mau close beberapa aplikasi kita, baru kita bisa matikan. Ya, itu mungkin waktu yang dibutuhkan. Nah, tapi balik lagi, waktu backup ini tiap user atau tiap jadi sobat listrik pasti tiap personalnya masih berbeda-beda lah kebutuhan waktu backupnya. Nah, itu pasti tiap orang pasti akan berbeda. Jadi pastikan lagi setelah tahu wattnya, tahu tipe UPS, terus tahu beban atau waktu backupnya, nah itu baru kita bisa menentukan UPS yang cocok seperti apa. Nah, nanti kita bisa tahu di situ butuh baterainya berapa banyak, karena baik lagi backup semakin lama pasti baterainya yang dibutuhkan akan semakin banyak gitu. Dan yang terakhir adalah pastikan lagi UPS ini khusus memang untuk rumahan atau memang khusus untuk industrial. Itu lagi yang harus kita make sure jangan sampai kita salah. Itu sih 4 poin utamanya sih dalam memilih atau mencari UPS yang sesuai dengan perangkat atau alat-alat yang kita mau proteksi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, mengapa penggunaan UPS itu penting baik di rumah atau di kantor? Oke, jadi kenapa sih UPS ini mempunyai peran penting
atau kegunaannya sangat penting, terutama di Indonesia ya. Jadi mungkin kalau sobat-sobat listrik yang tinggal mungkin di luar Pulau Jawa, mungkin kalau yang di Pulau Jawa contoh kayak di Jakarta emang nggak terlalu annoying terhadap listrik lah, maksudnya paling mati lampu cuma 15 menit atau mungkin setengah jam paling lama ya. Tapi sobat listrik yang di luar Pulau Jawa atau di daerah-daerah mungkin yang masih merasakan gimana mereka mendapat sumber listrik atau instalasi listrik di sana mungkin masih kurang, dimana mungkin mereka yang kadang-kadang perangkatnya yang baru dibeli terus beberapa bulan udah rusak, atau mungkin mereka di sana lebih sering kena pemadaman listrik. Nah itu pasti saya yakin banyak sekali mungkin dari teman-teman sobat listrik yang di daerah-daerah yang masih, jadi di daerah-daerah mungkin yang memang masih dari listriknya atau dari instalasi listriknya masih kurang baik. Jadi beberapa mungkin sahabat-sahabat listrik yang mengalami lah perangkat-perangkatnya mungkin kena impact atau sering rusak. Nah ini juga mengapa kita butuh yang namanya UPS gitu, karena nggak semua tempat atau lokasi atau site itu memang listriknya sudah bagus gitu. Jadi beberapa mungkin memang yang mereka butuh atau memang support untuk UPS, makanya kenapa perangkat-perangkat mungkin yang sedikit kritikal, yang dimana mereka mungkin sensitif terhadap masalah listrik, ini mungkin kita perlu proteksi menggunakan UPS. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana cara merawat UPS agar tetap berfungsi dengan baik? Gimana si UPS ini biar kinerja atau fungsinya ini tetap berfungsi dengan baik? Yang tadi saya bilang adalah UPS sebagai backup. Ini dimana dia mempunyai baterai di setiap unit atau perangkat-perangkatnya, jadi di dalamnya sudah ada baterai. Nah, baik lagi adalah yang kita harus maintain sebenarnya adalah si baterainya si UPS ini gitu. Jadi kalau baterainya bermasalah, yang pasti yang kena impact adalah si UPS nggak bisa membackup karena baterainya mungkin rusak atau apa. Nah, gimana cara kita untuk memaintain atau kita menambahkan umur si baterai lah, kita harus maintain seperti apa. Nah, dimana yang kita perlu adalah kondisi ruangan yang suhunya stabil atau dimana suhunya mungkin tidak terlalu panas, karena UPS yang biasa digunakan atau UPS yang kita gunakan ini APC ini masih menggunakan baterai FRLA tipenya, jadi dimana suhu yang memang dia bisa cover atau dia bisa toleran adalah di 25 derajat Celcius. Nah itu sudah suhu yang baik. Di maintain suhunya atau kita taruh di misalkan suhu yang panas atau suhu yang terlalu tinggi, nah itu nanti impactnya apa? Ke umur baterainya pasti akan berkurang gitu. Jadi kalau kita mau maintain adalah maintain dari sisi suhunya. Jadi usahakan si UPS ini kita pasang yang memang di dalam ruangan yang mungkin kalau ada AC lebih bagus, dari sisi baterai juga lebih bagus. Nah kalau memang mau di luar ruangan ya usahakan jangan sampai dia terlalu outdoor atau mungkin tidak ada sirkulasi udara sehingga mungkin dia cepat berdebu sehingga menyebabkan UPS-nya lebih sering panas karena si baterai ini. Nah nanti umur baterai akan berkurang sehingga nanti kemungkinan akan cepat rusak si UPS-nya. Jadi lebih maintain si suhunya sih kita maintain. Oke sahabat listrik, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yomas, ternyata UPS APC ini tidak hanya digunakan di industrial tapi bisa digunakan di rumahan juga ya Pak? Iya benar, jadi mungkin kalau sobat listrik yang di rumah mungkin ada yang mungkin alat-alat atau perangkatnya memang sering rusak, yang terutama yang tinggal di daerah, yang kalau di Jakarta saya rasa listriknya ya sudah baik lah, tapi kalau yang mungkin di daerah-daerah terpencil mungkin masih banyak yang listriknya kurang bagus, nah sehingga perangkat-perangkatnya sering rusak. Nah ini mungkin banyak yang nggak aware lah, mungkin mereka menganggapnya oh ini barangnya jelek atau apa, tapi mungkin bisa jadi juga itu adalah listriknya kurang baik, jadi si perangkatnya lebih cepat rusak. Ya kita perlu namanya UPS untuk memproteksi atau mendistribusikan listrik ke perangkat-perangkat jadi lebih bagus. Oke Pak, terima
video kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Listrik Kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.